Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vidivisi, selain menciptakan manusia, kita juga tahu bahwa Allah SWT telah menciptakan jin dan malaikat jauh sebelum kita. Namun karena kesombongannya, jin diusir dari surga ke dunia. Namun pernahkah kalian berpikir di mana sih tempat tinggal para jin kafir ini? Jangan-jangan ada yang di sekitaran kita nih. Kamu tahu nggak? Nah, ternyata Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan mengenai tempat tinggal para jin loh. Penasaran nggak? Yuk simak kisah selengkapnya hanya di Muslimpedia. Eits, tapi sebelum lanjut, silahkan like, comment, share, dan subscribe channel Vidivisi Religi agar kami terus berkembang. Allah sudah menjelaskan landasan penciptaan jin dan manusia ini, yakni semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Hal ini disampaikan dalam firman-Nya yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dari penjelasan ini, kita tahu bahwa hidup manusia, sekalipun itu jin, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, kita juga tahu bahwa tidak semua jin itu kafir atau yang sering disebut setan. Jin juga ada yang beriman dan beribadah kepada Allah SWT. Seperti diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah SAW sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa jin yang turut mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah. Kemudian salah satu dari jin itu mengingatkan teman-temannya, "Diamlah, perhatikan bacaannya." Sesudah itu, mereka kembali kepada kaumnya untuk mengingatkan mereka pada jalan yang benar. Jin yang beriman biasanya disebut dengan jin muslim, lalu jin yang kafir disebut dengan setan. Nah, seperti kita tahu bahwa jin juga memiliki tempat tinggal. Jika ia adalah jin muslim, biasanya ia akan menempati tempat ibadah yang diridhoi Allah. Tapi jika ia setan, maka ada beberapa tempat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, pasar. Pasar menjadi tempat yang banyak setan dikarenakan di pasar banyak orang-orang yang bermaksiat dan kebatilan seperti penipuan serta mengumbar aurat dan lalai pada Allah. Seperti dalam riwayatnya yang menyatakan, "Janganlah kamu menjadi orang pertama kali masuk pasar jika kamu mampu, dan juga paling terakhir keluar darinya, karena sesungguhnya di dalamnya terdapat peperangan para setan dan di sanalah ditancapkan benderanya." Hadis riwayat Muslim. Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua dan yang ketiga yaitu kuburan dan kamar mandi. Allah telah memberikan hak bersujud kepada manusia di seluruh permukaan bumi terkecuali kuburan dan kamar mandi. Karena di tempat itulah setan berkumpul dan menjadikannya tempat tinggal. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, "Telah dijadikannya untukku bahwa semua permukaan bumi atau tanah tempat sujud dan mensucikan. Permukaan bumi semuanya masjid yang bisa dijadikan sujud, kecuali kuburan dan kamar mandi." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, kandang ternak. Kandang ternak merupakan tempat yang kotor dan menjijikkan, sehingga hal ini menjadi daya tarik dari setan untuk menjadikannya tempat tinggal. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya, Rasulullah SAW telah melarang kami untuk melakukan sholat di kandang-kandang unta dan tempat-tempat menderumnya, karena ia diciptakan dari setan-setan. Sahih Sunan Abu Daud. Yang kelima, lautan. Lautan bukan hanya menjadi tempat tinggal para setan, melainkan didirikannya kerajaan para setan, dan di sanalah para setan merancang strategi menghancurkan kehidupan manusia.
Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang besar jasanya di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim. Yang keenam, ada gunung. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah dipertemukan dengan jin yang sedang berselisih. Lalu beliau memisahkannya ke daerah pegunungan dan lautan. Kami berhenti dalam satu perjalanan bersama Rasulullah SAW. Lalu ia menjauh sedikit untuk buang hajat. Beliau kalau ada keperluan seperti itu, ia menjauh. Saya pun mendatangi beliau dengan cendawan air. Lalu beliau pergi. Aku kemudian mendengar di dekat Rasulullah ada percekcokan suara laki-laki dan keributannya tidak pernah aku dengar sebelumnya. Rasulullah SAW lalu menceritakan jin muslim dan jin musyrik saling berselisih. Lalu mereka meminta aku untuk mendamaikan mereka. Lalu aku mendamaikan antara jin muslim Al-Jalas dan jin musyrik Al-Gawir. Abdullah bin Qasir berkata kepada ayahnya Qasir, "Apa itu Al-Jalas dan Al-Gawir?" Ayahnya berkata, "Al-Jalas adalah kampung dan pegunungan, Al-Gawir adalah daerah antara gunung dan lautan." Mereka disebut juga Al-Janub. Qasir melanjutkan kisahnya. Saya tidak melihat seorang pun dipengaruhi oleh Al-Jalas, melainkan ia selamat, dan seorang pun yang dipengaruhi oleh Al-Gawir hampir-hampir tidak selamat. Lalu yang ketujuh, gua. Gua menjadi tempat yang sangat nyaman bagi para jin karena suasana lembab dan kotor yang menjadi favorit para jin kafir untuk bertempat tinggal. Hal ini juga pernah Rasulullah jelaskan dalam hadisnya. Rasulullah pernah diculik jin ke tempat ini. Malam tadi aku didatangi oleh utusan dari kelompok jin. Ia membawaku untuk menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Riwayat Ibnu Mas'ud. Rasulullah pun menunjukkan jejak para jin yang mengarah ke dalam gua. Nah itu dia nih Sobat Visi mengenai tempat tinggal para setan atau jin kafir yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Gimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Saya Mia Jung Sweetno, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.